Sedemikian indah karunia Tuhan Allah yang dilimpahkan atas kita. Karena kasih-Nya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan. Dan di tengah pandemi ini, kasih-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Kita disertai dan dijauhkan dari segala bahaya. Dan meskipun di dalam kelemahan, tangan-Nya menopang dan menguatkan, sehingga kita bisa terus melangkah. Oleh karena itu, tiada lagi yang perlu ditakutkan. Mari kita puji dan sembah Dia yang sudah memberkati dengan pujian yang penuh dengan sukacita. Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 5, Hai mari sembah. Ibadah keluarga hari ini dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Melimpah di dalam kehidupanmu juga. Kasih-Nya tercurah atas keluarga kita. Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih, sebagaimana firman-Nya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan hukum kasih ini, nyata sekali kehidupan kita yang jauh dari kasih. Oleh karena itu, marilah setiap kita mengambil saat teduh sejenak untuk menghadap Tuhan di dalam doa, untuk mengakui pelanggaran kita dan memohon ampunan-Nya. Kita akan masuk dalam saat teduh pribadi dimulai. Inilah Tuhan doa-doa kami. Tuhan selalu mengingatkan kami melalui hukum kasih yang senantiasa kami terima. Tapi kami mengakui Tuhan bahwa kami di dalam kehidupan kami masih belum mampu mewujudkan hidup di dalam kasih. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang penuh kasih, kami telah berdoa. Amin. Bersyukurlah setiap orang yang dengan sungguh mengakui dan menyesali dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Allah setia dan mengasihi kita. Kepada Timotius, Rasul Paulus pernah menyatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Marilah kita wujudkan syukur atas anugerah Tuhan dengan saling menyampaikan salam damai. Salam damai, salam damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di hadapan-Mu. Kami diingatkan akan melimpahnya kasih-Mu, melimpahnya berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga
kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah bentuk tuntunan, bentuk penyertaan-Mu atas kami semua. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami kehendak-Mu. Dan Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil dari Injil Markus pasal 6, ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. yang lain mengatakan, Dia itu Elia. yang lain lagi mengatakan, Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, menggumuli, dan berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berdasarkan Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Berani karena bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Israel gempar.
rencana untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari rumah Abinadab untuk selanjutnya ditempatkan di Yerusalem harus dihentikan. Mengapa? Tuhan marah. Dan di dalam kemarahannya, Usa terbunuh karena keteledorannya. Daud berpikir keras. Dia ingin supaya tabut perjanjian Tuhan bisa aman di Yerusalem tanpa timbul korban jiwa dan kegetaran di antara orang Israel. Oleh karena itu, Daud memutuskan untuk tetap meneruskan pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem dengan mengorbankan dirinya sendiri. Pada hari H, Daud memakai baju efod dan kain lenan. Baju efod adalah jubah imam besar. Jubah ini terbuat dari kombinasi kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang kemudian ditenun dengan benang emas. Kombinasi ini menjadikan jubah bagian luar berwarna ungu keemasan. Pada bagian dada diikatkan lempengan emas dengan hiasan 12 jenis batu permata yang melambangkan 12 suku Israel. Kemudian pada bagian pundak terdapat penutup bahu yang dihiasi permata di pundak kiri dan di pundak kanan masing-masing satu. Pada kedua batu permata itu tertulis 12 nama suku Israel. Hal ini mengingatkan bahwa si pemakai jubah menanggung dosa 12 suku Israel. Selain itu, di bagian bawah jubah dijahitkan bulatan-bulatan kecil emas, sehingga ketika dipakai berjalan akan menimbulkan bunyi gemerincing. Ketika imam besar sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan terdengar bunyi gemerincing, artinya dia masih hidup. Jadi, ketika Daud menari dengan memakai baju efod dan kain lenan, dia berperan sebagai imam besar yang bertanggung jawab atas bangsanya. Konsekuensinya, jika bangsanya ada yang berbuat dosa, maka bukan orang itu yang mati dihukum Tuhan seperti Usa, tetapi Daudlah yang akan mati. Dihadapkan dengan maut tidak membuat Daud gentar dan takut. Justru Alkitab memberi kesaksian bahwa dia menari-nari dengan penuh sukacita dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berkaitan dengan sikap menghadapi bahaya, ada dua tokoh penting dalam bacaan kita hari ini, yaitu Raja Herodes dan Yohanes Pembaptis. Keduanya lama berseteru. Diawali dengan Yohanes Pembaptis yang berkali-kali mengkritik tindakan Herodes. Puncaknya adalah Yohanes Pembaptis menyatakan keberatannya ketika Herodes menikahi istri Filipus, padahal Filipus itu saudaranya sendiri. Istri Filipus yang dinikahi Herodes itu namanya Herodias. Sebagai seorang raja, Herodes berkuasa untuk menghukum mati Yohanes Pembaptis yang membuat dia tersinggung. Namun hal itu tidak dilakukannya karena menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah benar dan suci. Hukuman mati baru dijatuhkan kepada Yohanes Pembaptis ketika Herodes takut kehilangan muka di hadapan para tamunya. Dia termakan dengan janjinya sendiri yang diberikan kepada anak Herodias. Anak perempuan itu dihasut oleh Herodias, ibunya, untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Mungkin Herodias juga ikut sakit hati kepada Yohanes Pembaptis. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis.
Dia hanyalah anak Imam Zakaria yang tidak memiliki kekuatan politik ataupun militer. Ketika dihadapkan dengan bahaya termasuk kematian, dia tidak gentar untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tugasnya dilakukan dengan setia, sampai akhirnya kepalanya menghiasi tilam atau baki yang dihadapkan pada pesta besar Raja Herodes. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa bersikap demikian? Jemaat yang dipanggil dan diutus Tuhan, sebetulnya Yohanes Pembaptis hanyalah salah satu dari sekian banyak tokoh Alkitab yang mempunyai sikap demikian. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Kepada jemaat di kota Filipi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat adalah orang-orang yang telah secara khusus dipilih sendiri oleh Tuhan Allah. Sebagai orang-orang pilihan, jemaat telah menerima pengampunan, penebusan dosa, hikmat, dan disiapkan untuk dipersatukan bersama dengan Kristus. Semuanya itu dimeteraikan secara abadi dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Jadi, masa depan umat itu sudah jelas, yaitu sebuah tempat bersama Tuhan Allah di dalam kekekalan. Nikmat apa yang bisa didustakan? Dan nikmat inilah yang menggerakkan kehidupan orang percaya. Karena digerakkan oleh nikmat Tuhan, maka kehidupan orang percaya itu seyogianya diwarnai dengan sukacita. Tiada bayangan ketakutan, tiada bayangan kekhawatiran, meskipun di bawah ancaman kematian. Apalagi di tengah gunggungan pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, marilah terus berkarya mewujudkan karya kasih Tuhan Allah kepada sesama di tengah dunia. Tentu kita tidak akan menjadi seperti Herodes yang walaupun kaya, berkuasa, namun sikap hidupnya selalu dihantui ketakutan. Sebaliknya, kita akan membangun diri kita, keluarga kita sebagaimana Yohanes Pembaptis, yang meskipun dalam keterbatasan dan menghadapi risiko kematian, namun tetap berani mewartakan kebenaran yang seturut dengan firman Tuhan. Dan saat ini di tengah keterbatasan dan banyak di antara sesama yang membutuhkan, marilah menghidupi kasih Tuhan dengan kesediaan untuk berbagi apapun, baik itu waktu, tenaga, perhatian, doa, dan kebutuhan jasmani seperti sembako, buah-buahan, atau suplemen. Sebagaimana Daud, marilah kesediaan menolong dan berbagi dengan sesama menjadi bentuk tarian kita untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai wujud atas berkat yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Beranilah hidup berbagi dan mengasihi. Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak untuk menghayati panggilan Tuhan bagi kehidupan kita.
terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, marilah kita perbarui iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami masih takut. Kami takut karena hanya melihat keterbatasan diri kami. Kami takut karena melihat keadaan di sekitar kami. Kami takut karena harus hidup di tengah-tengah pandemi. Sabda yang kami terima mengingatkan kami untuk memiliki keberanian, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu senantiasa menuntun, menyertai, dan melindungi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk melihat bahwa sesungguhnya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Bukalah mata hati dan pikiran kami supaya kami dapat melihat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan dengan keberanian yang tumbuh atas kesadaran akan banyaknya berkat yang telah kami terima, kiranya memampukan kami untuk mewujudkan syukur kami dengan cara menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu, berbagi kasih dengan sesama, menolong mereka yang membutuhkan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami menyerahkan setiap warga gereja dimanapun berada, situasi apapun yang sedang dihadapi, pergumulan apapun yang harus diselesaikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan menghadirkan pertolongan di dalam kehidupannya. Tuhan sertai supaya dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami bukan sekedar lepas dari permasalahan, tetapi juga mampu Tuhan pakai untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di kanan kirinya. Pakailah keluarga kami, pakailah seluruh warga gereja, supaya dengan kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, semakin banyak sesama kami yang merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Pakailah setiap kami supaya dengan hadirnya gereja di tengah-tengah dunia, nama Tuhan dimuliakan. Menyerahkan pemerintah Republik Indonesia, karuniakanlah mereka hikmat Tuhan, supaya boleh memimpin kami, seluruh rakyat Indonesia, keluar dari keterpurukan di tengah-tengah pandemi. Sertailah para pemimpin bangsa dan negara kami supaya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, kami tetap bisa
bertahan, kami mulai bertumbuh lagi meskipun diterpa badai pandemi COVID-19, menyerahkan para tenaga kesehatan dimanapun berada. Tuhan beri kekuatan, kesehatan supaya saudara-saudara kami ini terus dimampukan untuk menolong. Tuhan pakai sebagai jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit apapun penyakitnya. Menyerahkan setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Mampukanlah kami untuk menjaga kesehatan, bukan hanya diri kami sendiri tetapi orang-orang di sekitar kami, terlebih mereka yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Demikian seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan syukur dengan menghaturkan persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat ajakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menghaturkan persembahan sambil menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 4. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas segala berkat-Mu bagi kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Engkau memberkati kami dengan pengampunan sehingga kami diselamatkan. Sebagai wujud syukur, perkenankanlah kami saat ini menghaturkan persembahan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, kuduskanlah, supaya di tangan-Mu melalui Majelis GKJ Candiroto, segala yang kami persembahkan boleh menjadi sarana terwujudnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berusaha membangun diri seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Kami bersedia. Mari kita berusaha mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab dan yang disampaikan melalui orang-orang yang diutusnya. Kami bersedia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan keluarga kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh keluarga kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil keluarga kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin. Kidung Jemaat 412 bait 1 dan 2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai